Di tanah Jawa yang kaya akan tradisi dan penuh dengan kisah mistis, hidup seorang tokoh yang dikenal sebagai Sabdo Palon. Ia bukan sembarang abdi, melainkan penasehat spiritual yang arif dan penuh wibawa bagi Raja Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Dengan tutur katanya yang bijaksana, Sabdo Palon dikenal mampu menenangkan hati, menyingkap rahasia batin, serta memberikan arahan bagi raja dalam menghadapi persoalan kerajaan maupun urusan rakyat. Sosoknya sederhana, berpakaian layaknya abdi, namun auranya memancarkan kebesaran yang sulit disembunyikan. Para bangsawan dan rakyat sering merasa segan ketika berada di hadapannya. Ia selalu berbicara dengan nada rendah namun penuh makna mendalam. Banyak yang percaya bahwa Sabdo Palon memiliki kekuatan spiritual tinggi. Konon, dirinya mampu berhubungan dengan jagat gaib dan para leluhur. Kehadirannya membuat Majapahit terasa lebih kokoh dan tenteram. Sabdo Palon bersama dengan rekannya, Naya Genggong, dikenal sebagai dua tokoh yang paling setia mendampingi Raja Brawijaya. Naya Genggong adalah penghibur yang cerdas, sementara Sabdo Palon adalah suara kebijaksanaan. Bersama-sama mereka bukan hanya menjadi pengiring, tetapi juga penguat batin sang raja. Namun, Sabdo Palon menempati posisi khusus karena dianggap sebagai guru spiritual yang menyatu dengan jati diri Jawa. Dalam setiap pertemuan istana, ia selalu memberikan nasihat yang membumi. Ucapannya sering membahas harmoni antara manusia dengan alam, keseimbangan antara kekuasaan dengan kasih, serta pentingnya menjaga adat dan leluhur. Baginya, kejayaan Majapahit bukan hanya terletak pada kekuatan militer. Kejayaan itu juga lahir dari keluhuran budi dan pemeliharaan budaya asli. Dari pandangan itu, Sabdo Palon menanamkan rasa cinta yang besar pada tanah Jawa. Ketika pengaruh Islam mulai menyebar di tanah Jawa, Kerajaan Majapahit menghadapi gelombang besar perubahan. Para wali penyebar Islam dengan damai memperkenalkan ajaran baru kepada rakyat. Banyak bangsawan dan masyarakat kemudian tertarik pada agama tersebut. Di tengah arus besar itu, Sabdo Palon tetap teguh memegang ajaran leluhur Jawa yang berakar pada kepercayaan Hindu-Buddha dan kebatinan. Ia memandang perubahan ini dengan hati-hati, karena baginya, budaya dan keyakinan lama bukan sekadar agama, melainkan nafas hidup orang Jawa. Dalam pandangannya, menerima ajaran baru tidak boleh menghapus jati diri. Maka ia sering mengingatkan Raja Brawijaya agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Ia menilai, menjaga kearifan leluhur adalah menjaga jiwa bangsa. Meski demikian, Sabdo Palon tidak menolak keberadaan Islam. Ia hanya menekankan agar peralihan tidak dilakukan dengan melupakan akar. Raja Brawijaya sendiri mulai merasa bimbang ketika banyak kerabat dan rakyatnya berpindah keyakinan. Ia merasakan adanya tarik-menarik yang kuat antara ajaran lama dan ajaran baru. Sebagai seorang raja, ia harus memikirkan kelangsungan kerajaan serta keharmonisan rakyat. Dalam kebingungan itu, Sabdo Palon hadir sebagai suara yang jernih. Ia menasihati agar raja tetap menjaga keseimbangan, jangan sampai meninggalkan warisan nenek moyang yang sudah berabad-abad mengakar. Namun, tekanan semakin kuat datang dari para wali yang bijak dalam berdakwah. Raja tidak ingin menimbulkan pertentangan besar antara pengikut agama lama dengan penganut Islam yang semakin banyak. Maka ia mulai mempertimbangkan untuk menerima Islam sebagai jalan baru. Langkah itu bagi Sabdo Palon terasa sebagai pengkhianatan pada janji leluhur. Ia merasa bahwa arus baru ini bisa meruntuhkan roh Jawa. Ketika keputusan besar itu hampir diambil, Sabdo Palon berdiri di hadapan raja dengan penuh wibawa. Wajahnya tenang, namun suaranya menyimpan getaran amarah yang dalam. Ia berkata kepada Raja Brawijaya bahwa jika sang raja benar-benar meninggalkan ajaran lama demi memeluk Islam, maka ia tidak akan lagi setia sebagai abdi. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah penjaga roh kebudayaan Jawa. Jika Majapahit harus runtuh karena meninggalkan akar leluhurnya, maka Sabdo Palon tidak akan ikut serta. Kata-kata itu mengejutkan istana. Bahkan Naya Genggong yang biasanya riang pun terdiam. Raja sendiri hanya bisa menunduk, dilanda kebimbangan. Sabdo Palon kemudian berikrar, bahwa suatu saat kelak, jika ajaran Jawa benar-benar ditinggalkan, dirinya akan kembali. Ia akan muncul setelah ratusan tahun untuk mengembalikan kejayaan ajaran leluhur Jawa. Ucapan Sabdo Palon bukanlah ucapan biasa. Konon, ia melontarkan sebuah sabda yang menggetarkan alam. Ia berkata bahwa setelah 500 tahun berlalu, ia akan bangkit kembali dan menagih janji pada orang Jawa. Dalam sabdanya, ia menegaskan bahwa ketika saat itu tiba, semua yang melupakan jati diri akan kembali diingatkan. Kata-katanya menggema,
seakan menjadi nubuat yang menembus batas waktu. Banyak yang mendengar sabda itu merasa bulu kuduknya berdiri. Raja sendiri hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Ia tahu bahwa Sabdo Palon bukan sekadar manusia biasa, melainkan titisan kekuatan gaib yang menjaga tanah Jawa. Sejak saat itu, nama Sabdo Palon melekat sebagai simbol janji dan harapan bagi orang Jawa. Ia menjadi semacam penunggu yang tak kasat mata. Hingga kini, sabdanya masih diceritakan turun-temurun sebagai legenda. Kepergian Sabdo Palon dari istana bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah misteri panjang. Setelah menanggalkan tugasnya sebagai abdi, ia dipercaya lenyap dari pandangan manusia. Ada yang mengatakan ia kembali ke alam gaib, menyatu dengan roh-roh leluhur Jawa. Ada pula yang percaya ia mengembara di hutan dan pegunungan, menjaga keseimbangan alam sambil menanti saat kebangkitannya. Namun yang jelas, setelah itu, Majapahit semakin goyah. Keputusan Raja Brawijaya menerima Islam menandai akhir sebuah zaman. Runtuhnya Majapahit menjadi awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Bagi sebagian orang, itu adalah takdir. Tetapi bagi pengikut ajaran leluhur, itu adalah duka mendalam. Disitulah Sabdo Palon menjadi simbol perlawanan batin, penanda bahwa jati diri Jawa tidak boleh hilang meski zaman berganti. Sabdo Palon selalu dikenang sebagai abdi yang memiliki kekuatan batin luar biasa. Banyak kisah rakyat yang menyebut ia mampu menembus waktu dan melihat masa depan. Sabdanya dianggap keramat, sehingga orang Jawa percaya bahwa setiap kata yang diucapkannya pasti akan terjadi. Legenda ini menimbulkan rasa takut sekaligus harapan. Takut, karena sabdanya membawa konsekuensi besar bagi yang melupakan leluhur. Harapan, karena ia menjanjikan kembalinya kejayaan Jawa. Tidak sedikit dukun dan spiritualis Jawa yang mengaku mendapat wangsit dari Sabdo Palon. Mereka merasa masih ada ikatan gaib yang menyatukan roh Jawa dengan tokoh agung itu. Karena itulah, Sabdo Palon tetap hidup dalam cerita, meski secara fisik sudah tak terlihat lagi. Namanya masih sering disebut dalam doa-doa kebatinan Jawa. Hubungan antara Sabdo Palon dengan Islam memang menjadi tema besar dalam legenda ini. Namun, inti dari kisahnya bukanlah penolakan total, melainkan keinginan menjaga keseimbangan. Sabdo Palon ingin agar orang Jawa tidak melupakan akar budaya. Ia ingin Islam diterima tanpa menanggalkan adat dan tradisi yang sudah melekat. Akan tetapi, sejarah berjalan dengan jalannya sendiri. Islam akhirnya menyebar luas, dan banyak tradisi lama mulai tergeser. Meski begitu, sebagian adat Jawa tetap bertahan dengan wajah baru. Sinkretisme budaya pun lahir, memadukan Islam dengan tradisi Jawa. Dalam proses inilah sabda Sabdo Palon terasa semakin hidup. Ia seperti suara dari masa lalu yang terus berbisik di telinga orang Jawa. Suara yang mengingatkan bahwa jati diri tidak boleh hilang meski agama berganti. Hingga hari ini, kisah Sabdo Palon masih diperdebatkan. Sebagian menganggapnya mitos belaka, kisah rakyat yang penuh simbol. Namun, banyak pula yang percaya ia benar-benar ada dan sabdanya masih berpengaruh. Di pedalaman Jawa, terutama di kalangan spiritualis, nama Sabdo Palon sangat dihormati. Ia dianggap sebagai penjaga gaib tanah Jawa, yang suatu saat kelak akan kembali. Legenda ini terus menghidupkan rasa kebanggaan sekaligus kerinduan pada kejayaan Majapahit. Banyak generasi Jawa merasa bahwa sabda itu adalah peringatan untuk tidak melupakan identitas asli. Meski zaman terus berubah, kisah Sabdo Palon tetap abadi. Ia bukan hanya legenda, melainkan simbol perlawanan kultural dan spiritual. Dengan demikian, Sabdo Palon tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam jiwa orang Jawa. Sesudah sabdanya bergaung, nama Sabdo Palon menjadi penyangga ingatan kolektif Jawa. Ia hadir sebagai penjaga adab, menuntun laku rakyat tanpa perlu menampakkan wujud. Di serambi rumah, kisahnya dibisikkan pelan saat lampu minyak menggambar bayang. Para tetua menurunkan wejangan tentang tepas selira, unggah-ungguh, dan andap asor. Ia mengajari bahwa kuasa tanpa welas asih hanyalah badai yang cepat reda. Ia menegur serakah, namun membukakan pintu bagi siapapun yang ingin bertobat. Dalam kidung dan suluk, namanya berdegup seperti kentongan yang memanggil pulang. Anak-anak diajak menyapa tanah, air, dan pohon sebagai saudara-saudara budaya. Dengan cara begitu, Sumpah 5 Abad dibaca sebagai pagar halus jati diri. Bukan ancaman, melainkan ajakan untuk kembali merapikan rumah batin bersama. Naya Genggong menjaga nada ketika sabda menjaga makna, sepasang sayap satu tujuan. Gendingnya meronce ulang urat peradaban,
menata nafas desa dari pagi hingga malam. Di alun-alun, Kenong mengingatkan agar kuasa ringan di tangan, berat pada amanah. Bila Raja Alpa, musik menjadi kaca yang memantulkan wajah letih oleh ambisi. Bila rakyat retak, musik menjadi tali yang mengikat kembali kisah yang menjauh. Mereka tidak menolak zaman, hanya menolak hilangnya ukuran dan tata krama. Tanpa ukuran, ilmu menjadi congkak, tanpa tata krama, ibadah berubah bising. Maka desa belajar menunduk sebelum memutuskan, tersenyum sebelum berdebat. Gending yang lembut membuat keras kepala melunak tanpa perlu mengalahkan siapapun. Begitulah musik menjadi doa, dan doa menjadi musik yang merawat kedamaian. Abad berganti, panji-panji runtuh bangkit, pelabuhan menukar bendera dan bahasa. Sabdo Palon mengawasi dari kabut lereng, tempat sungai belajar melafalkan awal. Ia mengirim tanda lewat mimpi, jangan berhutang pada amarah, cicil dengan sabar. Para pemuda ditambatkan gagahnya pada kerja, bukan pada celah yang memecah. Para ibu diingatkan bahwa dapur adalah altar, tempat nasi menjadi berkah syukur. Para pedagang dituntun percaya bahwa untung terbesar adalah kepercayaan yang awet. Ia menanam biji budi pekerti sebelum menabur keterampilan yang tampak mencolok. Sebab kepandaian tanpa budi hanya jembatan rapuh di atas jurang panjang. Maka yang kuat meneduhkan, yang cerdas menerangkan, yang kaya memudahkan. Dengan begitu negeri berjalan mantap, tidak terseret arus, tidak saling menubruk.